Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat tanah sekalian. Lama tidak posting ya. Pada kesempatan hari ini, semoga saja saya doakan sahabat-sahabat semua dalam kondisi yang sehat, walafiat tanpa ada suatu hal apapun, bisa beraktivitas dengan lancar. Baik sahabat, pada hari ini saya akan menjelaskan satu hal yang ini sudah ditekan oleh Presiden, yaitu terkait dengan koperasi merah putih ya. Ini supaya biar di desa-desa dan kelurahan itu juga paham sebetulnya bagaimana ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, untuk koperasi merah putih sendiri itu sudah di launching beberapa bulan yang lalu oleh Presiden di Jawa Tengah ya. Itu ada 80.000 lebih koperasi desa merah putih yang di launching waktu itu. Nah, sebenarnya bagaimana toh mekanisme pendanaan dalam koperasi merah putih? Baik sahabat, mekanisme pendanaan itu diatur melalui peraturan Menteri Keuangan nih. Sudah saya berikan, Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2025, yaitu tentang tata cara pinjaman dalam rangka pendanaan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Jadi sahabat-sahabat semua, nanti salah satu sumber dana dari koperasi desa merah putih adalah dari pinjaman ke bank himbara ya. Pinjaman bukan hanya iuran anggota, iuran wajib, iuran pokok, tidak, tapi lebih besarnya kepada pinjaman. Itu diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nah, bagaimana mekanisme pinjamannya? Ini diatur juga dalam peraturan tersebut. Ini ada bab 1, bab 2, ketentuan dan sebagainya itu diatur. Ini yang ingin saya katakan, yang pertama adalah bahwa dalam bab 4 nih, mengatur skema pinjaman nih, bab 4 skema pinjaman bagian ke-1 bahwa plafon pinjaman paling banyak 3 miliar sahabat. Jadi paling banyak itu koperasi pinjam 3 miliar itu per KKMP atau KDMP. KKMP itu Koperasi Kelurahan Merah Putih, kalau KDMP Koperasi Desa Merah Putih, itu sama, maksimal 3 miliar. Nah, suku bunga itu 6% per tahun. Nih, diatur 6% per tahun suku bunganya. Jadi nanti koperasi itu disuruh utang ke bank himbara, maksimal plafonnya 3 miliar. Dengan suku bunga 6% per tahun ya. Jangka waktu tenornya adalah 72 bulan. 72 bulan itu berarti berapa tahun itu? Berarti 72 bulan berarti 6 tahun. 6 tahun atau 72 bulan. Nih. Terus kemudian periode pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan. Jadi nanti ngangsurnya itu bulanan, sahabat. Jadi ketika nanti kok koperasi utang itu ngangsurnya bulanan, sahabat ya. Terus kemudian dilanjutkan lagi, plafon pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A termasuk yang dipergunakan untuk belanja operasional paling banyak 500 juta. Jadi boleh untuk BOP tapi maksimal paling banyak 500 juta. Jadi urung terus ngomong BOP, koperasi nyileh duit nggone himbara maksimal 3 miliar, plafonnya 3 miliar, tenornya 72 bulan atau 6 tahun ya. Pembayarannya per bulan di bank tersebut. Terus biaya operasionalnya boleh digunakan untuk biaya operasional, boleh maksimal 500 juta. Nih. Terus kemudian nanti kriteria penerima pinjaman itu koperasi desa merah putih itu harus berbadan hukum, terus kemudian punya nomor induk koperasi, rekening bank atas nama koperasi, nomor pokok wajib pajak atas nama koperasi, jadi NPWP ya. Terus kemudian proposal bisnis atau proposal pinjaman. Terus kemudian tata caranya nanti ketua koperasi itu menyampaikan usulan pinjaman kepada bank dengan persetujuan bupati atau wali kota atau kepala desa untuk KDMP. Jadi KDMP itu persetujuan kepala desa saja sudah cukup ini nanti. Terus usulan pinjaman itu disertai proposal bisnis ya. Setelah itu kemudian oleh bank itu nanti akan dianalisa dan akan disesuaikan dengan kemampuan setiap desa. Tuh. Terus kemudian sahabat, ini nanti jatuh tempo pinjaman itu adalah
setiap tanggal 12 setiap bulan. Jadi tanggal 12 setiap bulan itu harus sudah ngangsur. Ya. Terus di sini maksimal 3 miliar itu kemudian bagaimana dihitung? Nah, di sini ada cara pengembalian pinjaman. Nanti di sini ada acara pengembalian pinjaman itu bab 5. Pengembalian pinjaman itu pasal 10 menjelaskan bahwa ketua pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar membayar angsuran. Jadi yang pertama itu yang punya kewajiban adalah ketua koperasinya membayar angsuran. Nih, pinjamannya itu yang punya kewajiban membayar itu ketua koperasinya. Tapi ada pasal 11 ini sahabat, dukungan pengembalian pinjaman. Nih, dibaca baik-baik, ini harus tahu ini masyarakat desa. Dalam hal jumlah dana pada rekening pembayaran pinjaman sebagian dimaksud pada pasal 10 tidak mencukupi angsuran pokok dan bunga atau margin pinjaman. Nah, nanti bank menyampaikan surat permohonan penempatan dana untuk menutupi kekurangan angsuran pokok dan bunga atau margin bagi hasil pinjaman. Jadi nanti kepada KPA BUN, Bendara Umum Negara. Jadi nanti nak misalkan kok ora iso ngangsur di ketua koperasi itu berarti nenggone nanti bank itu boleh melakukan pembekuan dana desa ya, pengelola dana desa, gawe pinjaman. Jadi gawe semacam apa ya beristilahnya apa jenis agunan dana desa itu di sini di pasal 11 ini kalau sing koperasi kerasa nyarutang, jadi bank itu punya kewenangan untuk mengajukan pembekuan dana desa, pencairan dana desa itu bisa dibekukan, gawe nyarutang di sini. Nah, ini di sini tidak dijelaskan secara detail ya, hanya beberapa poin-poinnya saja. Nih, dan kemudian di sini juga disebutkan bahwa desa, ya desa itu jadi salah satu apa jenenge salah satu acuan penggunaan dana desa tahun 2026 itu adalah dukungan pendanaan ke koperasi merah putih. Jadi kemarin di desa itu dikasih teknis kan belum belum apa jenenge diatur secara teknis, tetapi itu sudah disampaikan bahwa salah satu penggunaan dana desa yang itu nanti itu wajib adalah dukungan terkait dengan pendanaan koperasi merah putih, itu wajib. Jadi perhitungannya gini sahabat, itu dihitung 30% dari dana desa. Jadi misalkan satu desa itu dana desanya adalah 1 miliar ya, 1 miliar, maka alokasi maksimal untuk nyarutang misalkan terjadi gagal bayar oleh ketua koperasi itu adalah 30% dari dana desa yang masuk. Berarti 30% dari 1 miliar. Katakanlah sekitar 330 juta. Nah, desa itu maksimal boleh pinjem berarti 330 juta dikalikan 6. Kan 6 tahun maksimal plafon tadi kan, berarti 330 juta dikalikan 6, ya sekitar hampir 2 miliar. 2 miliar kalau per tahun dana desa di desa tersebut adalah 1 miliar. Dan alokasi untuk nyarutang kui sebagai jaminan itu sekitar 330 juta, sahabat. Jadi mengko ini masyarakat harus tahu kalau koperasimu di desa itu, ini kan di beberapa daerah mungkin sudah terjadi berlangsung, tapi di beberapa daerah belum. Di desa saya juga belum. Jadi nanti ketika nanti koperasimu mau utang, mau pinjam modal di Bank Himbara, itu yang nanti memutuskan adalah rekomendasi kepala desa, tapi melalui mekanisme musyawarah desa. Musyawarah desa itu nanti juga dari BPD setempat dan tokoh masyarakat. Nah, nanti tinggal bagaimana itu koperasi Anda itu di desa mau utang piro. Nah, kok dana desanya hanya 1 miliar, berarti maksimal yang untuk utang kuwi hanya di angka 2 miliar. Dengan acuan tadi 30% maksimal itu digunakan untuk dana dukungan ke koperasi nanti. Jadi nak misal 30% dari 1 miliar kan 330 juta kira-kira. Nah, 330 juta itu nanti dikalikan 6 bulan, 6 tahun ya, setahunnya kan segitu, 6 tahun berarti 3,330 juta itu dikalikan 6 tahun kan ketemunya ya sekitar hampir 2 miliar lah di situ. Itu hitungannya seperti itu. Nah, maka dari ini harus tahu juga bahwa adanya koperasi desa merah putih
itu boleh pinjam ke Bank Himbara, tetapi dengan jaminan dana desa. Jadi dana desa hari ini itu menjadi jaminan atas keuangan dari Koperasi Desa Merah Putih, ya. Begitu. Nah, ini sudah diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 tahun 2025, ini sudah terbit. Jadi silakan boleh dicari, ya. Begitu. Jadi hati-hati di desa. Hari ini sudah ada Koperasi Desa Merah Putih, itu bisa jadi peluang, tetapi juga nanti bisa menjadi satu hal yang bermasalah ketika tidak dilakukan dengan manajerial yang baik. Begitu sahabat untuk hari ini. Jadi hari ini judulnya dana desa menjadi agunan atas modal dari Koperasi Desa Merah Putih. Jangan sampai ada desa-desa yang bangkrut nanti loh, karena nggak bisa bangun karena ditentek gawe nyarutan. Begitu ya, hati-hati ya. Untuk hari ini mungkin itu dulu. Untuk kemudian besok lagi kita akan upload tentang informasi desa yang lebih lanjut. Begitu dari saya, semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa like and share supaya bisa berkembang channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Tenas.